Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu senantiasa sehat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersuci, tata cara bersuci dalam Islam. Materi PAI bab 3 kelas 7 semester ganjil. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita cari pada hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang diberkahi oleh Allah dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bersuci, toharoh dalam bahasa Arabnya. Bersuci, toharoh, semua bersih, hidup bisa menjadi nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan alam dengan kesucian diri. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Sehingga ketika manusia terlahir ke dunia, fitrahnya adalah suci. Oleh karenanya hakikat hidup manusia adalah selalu menjaga diri dalam keadaan suci, kesucian. Kesucian yang harus dijaga oleh manusia mencakup kesucian jasmani dan rohani. Kesucian rohani meliputi akhlak terpuji, sedangkan kesucian jasmani meliputi semua hal yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Islam telah mengajarkan tentang tata cara mensucikan diri, baik itu jasmani maupun rohani. Berkaitan dengan kesucian rohani, Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga hati, karena kebersihan hati dapat menjadikan rohani manusia tetap bersih dan atau suci. Sedangkan dengan berkaitan dengan kesucian jasmani, Islam juga mengajarkan cara-caranya mensucikan. Di antaranya dengan berwudu, mandi dan tayamum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka umat Islam wajib mengetahui tata caranya dengan benar, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki syarat suci jasmani dan rohani. Untuk lebih memahami tentang tata cara bersuci dalam Islam, mari kita belajar untuk tata cara bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, At-tahuru syatrul imani, rawahu Muslim. Yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersuci dalam Islam disebut taharah. Taharah secara etimologi berasal dari kata tahurun, artinya suci
atau bersih. Sedangkan secara terminologi, toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharo artinya bersuci dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh untuk melakukan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Tahara artinya bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas adalah suatu yang terjadi atau berlaku dan mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melakukan suatu ibadah. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seorang untuk berwudu atau tayamum apabila hendak melakukan ibadah atau sholat atau umrah. Nomor dua, hadas besar yaitu hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar atau tayamum sebagai ganti mandi besar. Nomor dua, bersuci dari najis. Najis secara bahasa berarti semua hal yang kotor. Najis secara istilah adalah sesuatu yang dipandang menjijikkan atau kotor dan harus disucikan karena menyebabkan tidak sah untuk melakukan suatu ibadah. Kita terkena hadas kecil apabila kita melakukan atau mengalami salah satu di antara empat. Satu, kita dinamakan orang yang berhadas kecil kalau kita keluar suatu dari kubul atau kemaluan depan dan kubul. Kubul dan dubur keluar baik itu kencing atau BAB. Dua, hilangnya akal, contohnya tidur. Tiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan nomor empat, menyentuh kubul, kemaluan, dan dubur. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu apabila ada air. Apabila tidak ada air karena satu hal misalnya sakit, maka bisa diganti dengan bertayamum. Bagaimana kita dengan hadas besar? Bagaimana kita dikatakan orang yang berhadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Satu, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nomor dua, keluar mani. Nomor tiga, haid atau menstruasi. Nomor empat, melahirkan. Nomor lima, nifas. Dan nomor enam, meninggal dunia. Sedangkan cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa diganti dengan menggunakan tayamum. Selanjutnya, darah yang keluar dari perempuan ada beberapa macam. Yang pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum, darah haid adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening.
Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid atau menstruasi saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, bisa 8, dan yang paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang nomor 2 adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, lahdotan, keluar sehari atau 2 hari, dan rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari, dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama dengan mandinya haid. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari haid dan nifas. Karena suatu penyakit, darah istihadah ada 4 macam. 1. Keluar kurang dari masa haid. 2. Keluar lebih dari masa haid. 3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Nomor 4. Keluar lebih lama dari masa maksimal masa nifas. Macam-macam najis. Setelah kita membahas tentang hadas, maka sekarang macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Najis mukhaffafah, nomor 2 najis mutawassithah, nomor 3 najis mughalladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Caranya pun mudah untuk mensucikan najis mukhaffafah ini. Caranya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis mukhaffafah. Nomor 2, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya, najis seperti ini adalah darah, nanah, air kencing atau air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Dan najis mutawassithah dibagi menjadi 2. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis hukmiyah diyakini adanya tapi tidak nyata wujudnya atau zat, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau dengan menggunakan air yang suci. Macam-macam najis yang kedua adalah najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, dan kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan cara mencampur salah satu dari ke-7 basuhan itu dengan air dengan debu dan dibasuh selama sebanyak 7 kali.
Adapun sarana yang dapat digunakan untuk menggunakan toharoh, untuk bertohar atau bersuci, ini air, debu, dan batu. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Jenis-jenis air, macam-macam air di sini disebutkan air mutlak atau air tohir mutahhir dan air ghair mutahhir dan air mutanajjis. Itu ciri-ciri air. Sarana yang dapat digunakan atau cara untuk bersesuci, Islam mengajarkan dengan 3 cara: mandi, wudhu, dan tayamum. Mandi wajib adalah mandi yang menghilangkan hadas besar, sering juga disebut dengan mandi jinabat atau mandi junub. Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ketika kita mengeluarkan angin atau BAB, maka cukup dihilangkan dengan berwudhu. Nomor 3, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur seperti sakit dan lain sebagainya. Hikmah bersuci dalam Islam, betapa pentingnya bersuci atau taharah dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain: 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. B. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. C. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman, sebagaimana riwayat Muslim. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. E. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pelajaran ini bisa menjadikan kita orang yang pandai untuk bersuci, baik suci secara zahir dan batin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.